warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Guru besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini dan terima kasih atas atensi Anda. Semoga semua yang Anda sumbangkan itu insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kami berada di salah satu pondok pesantren, mungkin kami sebut saja dengan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pondok Pesantren Darul Quran Pekanbaru. Saya bertemu dengan pimpinan pondok, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Kariman Ibrahim MA. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini Ustadz, Ya. sengaja menemui Ustadz ini karena saya memang tertarik dengan tampilan pondok ini Ustadz, Iya. yang terletak di kawasan Kubang Raya ya Ustadz, Perbatasan antara Pekanbaru dengan Kampar. Kabupaten Kampar. Iya. Tapi posisinya di Kampar. Posisinya di Kampar. Kampar. Ada jarak lebih kurang 200 meter Ya, dari Pekanbaru ya. dari perbatasan Pekanbaru. Nah, Ustadz, kali ini yang akan kita bincangkan adalah perkembangan pondok pesantren Darul Quran dari waktu ke waktu. Iya. Seperti itu Ustadz ya. Iya, Karena boleh. itu silakan Ustadz menyampaikan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton dan yang melihat channel kami ini, tentu kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami atas nama pimpinan pondok mendirikan pesantren ini dari tahun 2004. Itu 2004 itu belum didirikan, tetapi baru mengukur tanah. Sekaligus kita coba untuk menggali lubang. Jadi awal 2005 getaran dari tsunami Aceh sampai ke sini. Jadi waktu itu tukang kita sampai melompat dari lubang galian itu ke atas karena terkejut. Nah, itu jadi 2004 itu akhir, 2005 awal. Kemudian kita cobalah membangun dulu dua lokal. Satu lokal untuk pendidikan, satu lokal untuk asrama anak-anak. Dan lampu di kala itu lampu jingset yang numpang sama masyarakat. Kemudian kita terima santri waktu itu tahun pertama itu 18 orang. 18 orang. Jadi kita coba didik, kita coba asuh, kita coba kadirkan anak-anak kita itu, sehingga tahun yang kedua itu santri yang mendaftar lebih kurang 85 orang, berarti 3 kali lipat dari tahun awal. Kekurangan yang dikala itu yang kita yang banyak dirasakan oleh anak-anak. Yang pertama lampu itu tidak ada. Kadang kan hidup dalam jingset, jam 10 malam mati, tidak ada lagi, jadi gelap. Jadi anak lampu togok. Kemudian jam subuh tidak ada, tidak hidup, listrik itu tidak hidup. Jadi kita sholat dalam lokal aja, karena waktu itu rumah ibadah belum ada. Nah, kemudian 2 tahun setelah itu barulah masyarakat mendirikan musola, maka kita menopang atas izin dari masyarakat. Nah, kemudian sekolah kita bangun, kita ansur-ansur, maka 2006 itu kita cobalah ada 6 lokal. 6 lokal, dan itu kita diresmikan oleh mantan kita Pak Gubernur Pak Rusli Zainal. Nah, kemudian juga hadir kalau kita petinggi-petinggi kita lah dari Tarbiyah, itu alhamdulillah banyak yang hadir, termasuk ketuanya di kala itu juga hadir Pak Nasrul Effendi. Dan kemudian perkembangan pendidikan kita dari waktu ke waktu itu tentu tidaklah begitu pesat, karena kita coba ada 2 porsi di kala itu. Satu, kita coba meminta bantulah
kepada dianggaplah orang-orang yang berkompeten di bidang itu, pemerintah lah, anggota dewan lah namanya, kepala dinas lah, gubernur lah dan sebagainya. Tapi di kala itu kita belum dapat rezeki. Nah, kecuali awalnya dulu itu dapat rezeki, maka terbangun oleh kita enam lokal. Tidak dapat, kemudian dalam peresmian oleh Pak Gubernur di kala itu dapatlah kita bantuan 50 juta. Nah, itulah kita ansur-ansur untuk sarana prasarana kebutuhan anak dan guru. Guru di kala itu hanya 3 orang. Saya sendiri, kemudian ada Ustaz Ihsan, juga dari Terbiyah 4 Angkat Candung, Sumbar. Kemudian ada lagi satu kita minta dari Islamic Center di kala itu. Nah, 3 orang cukup guru dengan mendidik anak lebih kurang 95 di waktu itu. Nah, jadi sampai perkembangan kita ini, ya proposal untuk dibuat cukuplah. Tapi kita belum dapat rezeki lah dari tahun-tahun itu. Jadi kita cobalah dengan sifat pergaulan, dengan kawan-kawan, dengan jemaah majelis taklim. Alhamdulillah dari sanalah kita dapat semacam bantuan sedikit tapi berkah. Ada yang semen 2 sa, ada yang paku 1 kilo, malahan ada yang semacam rutinitas. Semacam rutinitas jemaah kita tiap bulan itu ada 10 sa, kami sekeluarga 10 sa katanya. Dan ada juga yang kasih pasir, tanah timbun dan lain-lain lah. Nah, jadi di situlah pelajaran atau anak-anak bisa terkoordinir dengan baik karena bangunan beransur-ansur. Masalah ibadah di kala itu, masalah Jumat, karena masjid kita belum ada di sini dan masyarakat waktu itu hanya 8 kakak di sini. 8 kakak. Kemudian beribadahlah anak-anak kalau kita berangkat masjid, kalau tidak ke Simpang Panam, kalau tidak ke Tarai sana, dengan menompang backup masyarakat. Itulah kalau kita berjumat anak laki-laki kita. Jadi dari waktu ke waktu berkembang, alhamdulillah banyak diminati oleh masyarakat karena sekolah kita ini memang mengacu kepada kitab pondok. Mengacu kepada kitab pondok yang pahamnya paham, kalau orang sekarang namanya paham tua lah. Paham tua yang suka zikir, yang suka tahlil, yasinan, solawatan, doa bersama, dan lain-lain. Nah, kata orang sekarang namanya itu paham tua. Nah, sebetulnya bukan paham tua ya, tapi adalah paham ahli sunnah wal jamaah asy-syafi'iyah. Nah, yang lain juga ahli sunnah, tapi mungkin tidak asy-syafi'iyah. Nah, jadi di sana karena kitab-kitab yang kita pelajari itu mazhabnya Syafi'iyah. Baik kelas 1 sampai tamat nanti ke kelas 6. Kebetulan kita tidak sampai kelas 7. Dikarenakan kita nih tidak mampu kadang-kadang anak itu untuk menyampaikan ke kelas 7. Beda dengan kita dahulu. Kalau kita dulu mengaji. Mengaji itu pun dah tamat mau masuk balik lagi. Kalau sekarang kan sekolah. Jadi agak beda sedikit. Tapi namanya ilmu pondok, kitab-kitab pondok, nahwu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, mantik kita tetap belajar. Nah, yang tak terkejar dengan pelajaran cuman bayan, ma'ani, balaghah. Nah, itu yang tidak terkejar karena banyak pelajaran madrasah dan pelajaran umum. Makanya kita pondok pesantren kita ini dari awalnya bukan salafiyah tapi khalafiyah. Khalafiyah itu adalah berpadu pelajaran agama dengan pelajaran umum. Nah, kalau orang sekarang namanya disebut dengan sekolah terpadu. Nah, kalau di kita pondok namanya khalafiyah. Khalafiyah. Jadi kita terpadu. Makanya kita di sini ujian kita dari awal itu Buya ada 2. Ada ujian pondok yang diakui oleh pemerintah, ada ujian negeri madrasah yang sudah juga diakui oleh pemerintah. Jadi anak kita keduanya dapat. Tetapi ada batas. Kalau anak kita itu hanya sampai di sanawiyah, itu hanya dapat ijazah madrasah sanawiyah. Tetapi bila anak kita sampai ke kelas 6, pelajarannya tercapai, tujuannya cukup, maka dapat 2.
ujian ijazah madrasah aliyah dapat, dan kemudian ijazah pondok dapat. Dan itu dibaiat seperti kita berada di Candung dulu. Nah, dibaiat, kemudian ijazahnya sama juga dengan Candung. Ada foto Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, inyak Candung awak. Nah, jadi begitulah perkembangan untuk awalnya. Dan kemudian berikutnya kita coba membangun step by step. Kalau bahasa orang kampung awak istilahnya seketek-seketek lah. Jadi alhamdulillah, menariknya menurut kami ada beberapa hal. Yang pertama, di pondok kita ini kitab tidak bayar. Tidak bayar, kita sediakan. Kita sediakan sudah 15 tahun. Jadi nahu, sorab, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, tafsir, segala macam kita sediakan. Kelas 6 berapa, kelas 5 berapa. Jadi tiap tahun itu kita beli tidak kurang daripada 30 juta beli kitab untuk semuanya. Mana yang sudah robek kita ganti, sudah yang apa kita ganti. Itu begitulah. Tapi perkembangan untuk tahun ini sesuai dengan usulan dari majelis guru, dewan-dewan guru, katanya tahun besok itu tak usahlah diberi anak kitab lagi, tapi anak tu membeli. Nah, mungkin beberapa pertimbangan. Yang pertama, bila anak tu tamat, jadi dia punya kitab. Punya kitab. Yang kedua, anak-anak ini kadang tak memelihara kitab itu. Ada yang diletak sembarang tempat, dia robek, kadang-kadang tinggal separuh. Jadi ini kan tidak sepunya adab kita ya. Secara ilmu pondok kita tidak beradab, karena kitab berserak-serakan. Tapi kalau mungkin dia yang punya, tentu ada niatnya untuk memelihara miliknya sendiri. Ustaz, jadi kalau kemarin pada tahun 2005 itu sudah ada 2 lokal, kemudian itu tahun berapa kemarin bisa menamatkan untuk tingkat MTS? Kita tahun 2008 MTS, karena 2006 terima, 2007, 2008 kita baru menamatkan tingkat sanawiyah. Setelah sanawiyah selesai, langsung ke aliyah. Kita langsung menyediakan aliyah di sini. Berarti 2008, 2000, itu sudah ada aliyahnya. Iya, sudah ada, sudah ada. Memang tidak banyak di kala itu karena tingkat awal atau pemula. Tapi anak kita yang tamat sanawiyah itu 80% masuk di sini waktu itu. Jadi anak-anak kita tuh. Jadi sampai hari ini pun menurut kabar yang kami dengar, anak-anak kita yang tamat 2012, 13 dan seterusnya itu sudah berkiprah di dalam masyarakat. Ada yang mereka di angkatan, ada mereka yang di departemen, ada yang mereka di masyarakat. Artinya seperti jadi imam, jadi khatib, dan kemudian jadi keamanan dan sebagainya. Jadi pesantren itu bukan hanya mencetak anak untuk jadi imam, mencetak anak menjadi pandai berdoa, tidak. Semua lini pesantren itu silakan diisi. Karena ilmu kita berikan semacam anak kunci. Jadi sudah dia kasih kunci, silakanlah buka kemana. Jadi kalau sekarang itu Ustaz, itu berapa jumlah siswa kita, dan berapa jumlah guru dan tenaga administrasi? Ya, kalau perkembangan sampai sekarang itu cukup banyak. Tahun kemarin paling banyak. Tahun kemarin itu jumlah santri kita 557. Nah, secara lokasi itu sudah overload, sudah penuh. Tapi kita coba meningkatkan bangunan ke atas supaya tertampung niat dan hajat dari orang tua dan anak-anak. Kalau sekarang santri kita lebih kurang 500. Nah, kenapa menurun? Pertama, tahun kemarin itu yang sangat banyak mereka. Jadi pada tamat, kemudian ada yang sanawiyah keluar ke SMK atau ke aliyah atau man dan lain-lain. Jadi yang masuk, yang keluar itu 157, yang masuk itu hanya 117. Nah, tentu lebih banyak yang keluar dari yang masuk karena mereka sudah tamat. Nah, jadi makanya jumlahnya sekarang tuh 500 lebih sedikit. Guru-guru kita itu sampai hari ini atau seluruh karyawan 52 orang. 52 orang, hanya 2 orang yang negeri. Semuanya adalah
honor dari sekolah. Iya, iya, sekali. Nah, kalau sebut dari kita nanti boleh juga. Karena yang punya sekolahnya kita sendiri. Ya, kalau yang negeri itu diperbantukan apa istilahnya itu? Yang dua itu diperbantukan, satu aliyah, satu sanawiyah. Iya. Kita sudah komunikasi dengan ya seperti Kemenak misalnya, dinas misalnya. Bila ada di tempat yang lain mungkin kawan-kawan kita agak berlebih. Iya. Contoh bahasa Inggris di sekolah itu yang butuh hanya 2 orang. Ternyata ada 3 atau 4. Apa salahnya dibantukan kita 1 orang? Atau mungkin di tempat lain itu akidah akhlak, fikih syariah mungkin berlebih. Ya apa salah kita diperbantukan ke sini. Karena juga ini anak bangsa, sekolah kita. Sudah kita coba, tapi sampai hari ini belum ada rezeki kita. Nah, mungkin pada satu saat kami yakin akan diperbantukan. Nah, Pak Ustadz, kalau di awal-awal ya Ustadz mendirikan pondok ini kan tentu mengurus izin, mungkin semacam izin operasional lah ya. Sementara waktu itu kan Ustadz kan pegawai negeri, sekarang kan PNS. Ada nggak kesulitan izin bagi Ustadz dari katakanlah instansi dan juga izin dari instansi lain yang mengeluarkan izin daripada pondok? Betul Ustadz, betul. Kita dulu untuk izin operasional sekolah kita ini alhamdulillah tidak ada kendala karena didukung oleh semua pihak. Artinya mereka dulu karena belum ada pendidikan di sini, tidak ada. Sepanjang jalan Kubang Raya ini 12 kilo ini tidak ada pesantren, tidak ada lembaga pendidikan waktu itu. Jadi kita izin operasional dari RT, dari RW, dari Pak Kepala Desa. Alhamdulillah lancar diberikan. Kemudian langsung ke camat, langsung ke KUA, kemudian langsung pula ke Kemenak ya. Karena izin operasional kita dikeluarkan oleh Kemenak. Nah, alhamdulillah lancar dan setelah itu ke Kanwil. Tidak ada masalah. Setelah itu supaya sekolah kita ini berbadan hukum, nah, disarankan oleh mereka kepada kita supaya dibuat yayasan. Ya, karena itu sebuah kebaikan, karena itu demi pendidikan dan lembaga, maka juga kita urus notarisnya. Alhamdulillah kita coba urus notaris, alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Nah, kemudian karena sifatnya yayasan di notaris itu tidak selamanya berlaku, tahun sekian kita robah lagi sesuai dengan peraturan. Makanya akhir-akhir dulu hanya Darul Quran saja, Yayasan Darul Quran. Kalau sekarang ada tambahnya di ujung, harus 3 nama katanya. Harus 3 dari notaris itu mengatakan harus 3 nama. Maka kita buatlah namanya Yayasan Darul Quran Kariman. Itu bukan berarti kita disembahkan pada diri kita, tapi karena ini sebuah kebaikan, maka kita terima. Jadi saja, memang Al-Quran itu kan ada itu. Al-Quran Al-Karim kan? Itu betul. Al-Quran Al-Karim, cuman benar itu. Jadi kata kawan-kawan, banyak yang mendukung ada ujungnya nama kita. Kenapa? Karena Darul Quran yang ada di Kabupaten Kampar saja itu ada 8. Nah, makanya kadang-kadang ada yang nyasar. Buya dapat bantuan ya? 2 lokal ya? Enggak, tapi Buya kan Darul Quran. Iya. Darul Qurannya iya, tapi bantuannya bukan kepada kita. Kawan lain. Jadi, nah kalau sudah ada namanya itu orang nanti tidak nyasar lagi. Jangan-jangan kita nanti ada semacam ya nilai negatif misalnya kan, dapat bantuan kok disembunyikan. Nah, padahal tidak ada apa-apa itu. Nah, jadi masalah input nih Ustaz. Input kita itu berasal dari mana saja? Santri kita ya. Kalau santri kita sama dengan guru lah ya. Artinya bicara guru dulu sebentar. Guru kita berbagai-bagai. Ada dari Sumbar, ada dari Wak Melayu, ada dari Jawa, ada dari Medan. Kita tidak sukuisme kata orang sekarang. Asal mereka itu niatnya baik, mau mengabdi, terima apa adanya, mari bersama kita bangun anak bangsa. Nah, jadi situ. Begitu juga anak santri-santri kita ada dari Riau sekitarnya,
kemudian Sumbar, kemudian ada Jambi, ada Palembang, ada Batam, ada Jawa. Nah, jadi istilahnya sifatnya nasional lah. Nah, kemarin itu ada anak kita juga dari Malaysia, sudah tamat dia. Kemudian ada dari Papua, juga sudah tamat. Nah, jadi bunyi kabar anak dari Papua kita itu sekarang jadi followan di Jakarta. Nah, coba anak santri kan. Jadi santri itu jangan dimain-mainkan. Bilang tidak pandai apa-apa kan gitu kan. Jadi santri itu berguna kemanapun. Ke masjid sudah jelas. Nah, dan sebagainya. Sekarang itu ada nggak ikatan alumni mereka itu? Oh, memang para alumni anak-anak kita sudah 3 periode. 3 periode mereka aktif sampai hari ini. 2 periode dulu kalau tidak salah itu dipegang oleh anak kita Hairul Fajri. Itu ngumpul, buka bersama, pertemuan dengan silaturahim dengan guru, melihat perkembangan pondok dan berikan saran-saran. Malahan ada mengulang kaji kembali. Nah, datang ke sini dengan jadwal ulang kaji kembali. Kemudian sekarang kalau tidak salah saya itu ketuanya periode ketiga ini Abu Hasan Al-Asy'ari. Menurut kabar sementara saya dengar ketuanya sekarang tuh sedang kuliah S3 di Jakarta. Nah, jadi kan membanggakan sekali anak-anak kita tidak luput dari berbagai haus dengan pendidikan. Dan kemudian ada lagi anggota atau yang disebut dengan tidak pengurus inti juga ada sudah mau tamat ini S3 juga di Jakarta. Nah, sekarang jadi dosen di UIN. Nah, jadi anak kita juga. Jadi itulah yang membuat kalau bolehlah kita lelah, letih, tidak punya tenaga segala macam. Jadi membuat kita bangga itu sebenarnya ya berhasilnya anak-anak yang kita didik. Kita sudah berpesan buat mereka dulu, gantilah kami dan cerdaslah dan pintarlah lebih dari kami. Nah, alhamdulillah kemudian ada anak santri kita yang sekolah di Malaysia yang sudah tamat dan kemudian sekarang S2 mengajar juga di tempat kita, yang tamat S2 sudah banyak. Dan kemudian insya Allah di Januari nanti ada anak kita dapat kabar ada 2 ke luar negeri, 1 ke Mesir, 1 ke negara yang kurang aman itu. Dia ada yang ke Yaman juga saya lihat. Yaman ada tapi tidak ke Yaman. Maroko tidak. Lupa saya tapi ke sana dia mengambil jurusan. Amalan ada yang perempuan saya dengar itu dulu juga sekolah di kita itu di cabang dari di Turki. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak kita ini cukup membanggakan kita. Memang di balik itu positif ada, tentu negatif tidak luput. Nah, sekarang Ustaz, di antara mereka yang mondok sini itu, ada nggak mereka itu mungkin berkasus, katakanlah kasus tidak bayar SPP karena tidak kemampuan orang tua. Ada seperti itu. Dan bagaimana solusinya? Oke, terima kasih banyak. Jadi Pak Ustadz, kita sudah 4 tahun sampai tahun ini itu di sekolah kita ini perai, tak bayar uang sekolah, tak ada bayar SPP, perai. Itu makanya sudah kita coba riset mana sekolah yang tidak bayar SPP. Dulu ada sekolah kita Darussalam Kuntu. Itu tidak bayar semasa hidup Buya Jamarin. Mudah-mudahan Buya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu ya. Mudah-mudahan diampuni dan di lapangan kubur. Itu masa itu tak bayar. Nah, jadi sekarang sudah saya coba pula tengok-tengok. Satu-satunya sekolah yang di atapnya di ujung ibu kota yang tak bayar SPP kita. Lebih kurang 500 anak santri tak ada bayar SPP, perai. Kaya kan dia, miskin kan dia, anak yatim kan dia, perai, tak bayar. Tak bayar. Yang bayar uang makan. Nah, karena uang makan ini kewajiban orang tua. Sebetul bayar SPP ini juga kewajiban orang tua. Cuman kita ingin meringankan beban orang tua karena ada sebagian anak tak mampu. Nah, jadi kalau supaya jangan datang kecemburuan, kita mungkin menganggap si anu itu miskin, tapi orang lain menganggap itu tidak miskin. Nah, kita coba semuanya bantu.
Dan anak yatim kita di sini lebih kurang 52 orang. Itu anak yatim kita uang makannya kalau secara rata itu satu orang bayar 650. Nah, anak yatim kita bantu 300.000 satu orang. Berarti tinggal dengan maknya membayar 350. Nah, jadi anak yatim satu bulan itu lebih kurang 18 juta kita bantu untuk anak yatim. Sementara kita tak ada bantuan apa-apa. Kita tak punya karet, kita tak punya ladang sawit, kita tak punya kolam ikan, kita tak punya toko, kita tak punya ladang. Makanya dari mana kita bisa membantu guru yang 50 orang itu honor? Lebih kurang satu bulan itu wajib saya cari uang 85 juta untuk gaji kawan-kawan. Dari mana dapatnya? Kemudian SPP tak bayar. Sementara uang makan anak kadang-kadang tidak dibayar oleh orang tuanya. Jadi semuanya anak-anak itu bayar tak bayar kita kasih makan. Nanti baru kita minta sama orang tua. Tapi orang tua banyak yang ngeluh, tidak ada duit tak semacam. Ini padahal SPP udah perai. Nah, itulah yang kita coba bantu anak-anak kita. Jadi artinya sungguh-sungguh mendirikan dan mengelola pesantren atas dasar apa namanya itu keikhlasan. Tentu ini keikhlasan harus kita sampaikan kepada para pendidik kita ya. Iya. Jangan sampai nanti mereka patah arang karena mungkin kekurangan apa yang diberikan kepada mereka. Iya. Nah, apalagi tidak jelas itu di mana sumbernya tadi. Iya. Jadi kalau yang pasti itu seperti apa sumbernya? Nah, jadi begini. Pertama, karena dasar pesantren kita ini saya bangun adalah dengan berdasarkan mengambil salah satu sifat Allah. Qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Saya ambil sifat itu kepada diri kita. Qiyamuhu binafsi. Akan saya bangun dan akan saya hidupkan dengan sendiri. Bila dibantu, alhamdulillah. Makanya kalau untuk sekarang kita ada niat, kalau adalah donasi donasi atau donatur kita yang ingin membantu entah gaji guru, entah sedekah untuk guru, entah untuk makan anak-anak yatim, itu sebetulnya yang kita tunggu. Nah, Buya Abdul Somad kita kan ada pesantrennya itu di Rimbo Panjang dan Hafiz Al-Quran. Santrinya belum banyak, tapi dia juga membuka donasi karena tidak bayar. Nah, kita sudah sekian tahun tidak bayar, sampai hari ini belum ada kita buka donasi. Tetapi kita punya niat juga, mana tahu nanti para pendengar kita, para penonton yang menengok YouTube kita ini, atau ada hartanya, terketuk hatinya, sangat-sangat kami tunggu. Sebab anak yatim kita di sini, fakir miskin banyak, fisabilillah semuanya. Apalagi guru-guru kita tidak ada sumber, tak ada sumber kita, Ustaz. Untuk menggaji guru itu, sumbernya mohon maaf bila ada sedekah jamaah kepada saya. Sedekah dari mana, Ustaz? Saya kan ya kadang-kadang diundang ke musola, ke masjid, ke organisasi. Kan ada sedekah dikasih itu. Kasarnya amplop lah. Nah, amplop lah. Nah, itulah yang saya satukan, saya kumpulkan, kasih sama Umi dari bulan ke bulan. Baru ditengok berapa jumlahnya. Cukup enggak untuk menggaji guru? Itulah dasarnya sampai hari ini. Karena dari guru, dari anak-anak tidak ada. Dan malah kita menumpuk untuk makan anak. Belanja sudah naik, makannya tidak dinaikkan. Jadi dari situlah. Jadi bila kita sakit, bila kita demam, itu guru-guru kita pada khawatir. Sebab mereka juga walaupun sedikit yang mereka terima, itulah untuk menghidupkan keluarga mereka. Jadi mereka pun juga masih tetap berminat dan eksis walaupun dengan kondisi seperti itu ya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada terbentur pembayaran tentang masalah SPP atau pembayaran tentang masalah gaji guru. Kecuali mohon maaf. Ada dulu kita entah 1 bulan, entah 2 bulan kena untuk gaji guru ketika kita kena COVID kemarin. Kita kan tidak bisa wirid itu. Kita patuhi sami'na wa ata'na. Jadi tidak bisa wirid, tidak pergi ceramah. Nah, gaji guru tetap juga digaji. Ngajar tak ngajar mereka juga dikasih walaupun tidak banyak. Di sana dulu terbentur.
Di sana dulu terbentur karena uang makan kita, uang masuk kita tidak ada. Anak-anak pun juga tidak ada di spot untuk membayar gaji guru. Kita sampai hari ini, tolong ya sedekah untuk guru ya belum ada kita minta. Tolong ya bangun pondok ini ya iuran ya tidak ada. Sampai hari ini. Alhamdulillah itulah pondok kita dari waktu ke waktu. Mungkin bisa nanti Ustaz tengok, Buya tengok. Ya inilah perkembangan pondok kita dari waktu ke waktu. Luar biasa Ustaz. Dengan tidak mengharapkan bantuan dari para orang tua. Iya. Artinya anak-anak tidak dipungut SPP-nya. Iya. Bisa membangun pondok pesantren dengan murid yang alhamdulillah ya. Iya 500 lebih kurang. Per lot gitu ya. Iya. Ada sehingga nanti harus dibangun bertingkat ya Ustaz. Iya, sekarang sedang bangun. Ini yang kita harapkan kepada masyarakat yang peduli ya. Betul. Dengan pendidikan agar mereka itu bisa menyumbangkan sebagian rezeki mereka ya Ustaz ya. Itulah. Melanjutkan pembangunan pondok ini. Iya. Dan ini pondok berada boleh katakan ya di kota gitu. Dianggap dalam kota, betul itu. Di Kampar tapi dalam kota. Karena memang ini jalan lintas yang jalan lintas. Kalau kita lewat di jalan itu Ustaz, kalau tidak hati-hati kita sangat-sangat rentan bahaya, betul. Dan ternyata memang Ustaz dulu bangun ketika ini masih hutan, masih sepi orangnya. Oh, belum. Peta satelit lah Ustaz. Ya, dalam 10 menit lewat orang satu, 15 menit lewat satu itu dulu. Kalau sekarang 1 menit itu kendaraan motor dengan mobil itu mungkin lebih kurang 30 dalam 1 menit. Nah, coba bayangkan itu. Jadi Ustadz, dalam pikiran saya, kenapa bisa eksis sampai hari ini sekolah kita? Kita sebetulnya sangat harap juga bantuan dari orang tua, tapi kita memikirkan lancar aja untuk anaknya, alhamdulillah. Nah, tetapi ada sebuah kebanggaan kita karena anak-anak ini rajin puasa. Hari Senin anak puasa, hari Kamis banyak anak-anak puasa. Mungkin dari doa mereka itulah ada aja rezeki hamba Allah datang ke sini, kasih infak lah, kasih wakaf lah, atau nazar mungkin. Nah, jadi ada aja rezeki, alhamdulillah. Mungkin karena doa anak-anak. Kemudian pada hari Kamis itu kita di sini yasinan. Nah, selalu kita anak-anak itu kita doakan bapak ibu orang tua kita, guru-guru kita, pesantren kita. Kemudian bila ada orang berhajat, mungkin meninggal keluarganya, si anu, almarhum, almarhumah, tolong diyasinkan, kita yasinkan. Mungkin juga doa dari keluarga itu. Kemudian termasuk juga kita solawatan. Solawatan mulai ba'da isya itu, solawatan sampai kadang-kadang jam 10 malam. Diiringi oleh hadrah. Nah, jadi kadang-kadang guru kita datang, kadang-kadang para buya dan ustaz kita undang. Jadi dengan mungkin kemuliaan Rasulullah, anak-anak bersolawat, guru-guru bersolawat, pondok bersolawat. Mungkin dari itu kesejukan, mungkin dari itu Allah Ta'ala datangkan, ya sebutnya kemuliaan lah. Rezeki untuk anak pondok, alhamdulillah sampai hari ini belum ada rasanya semacam ya menghambat lah, baik makan anak-anak atau gaji guru atau pembangunan kita. Sampai hari ini belum ada tukang yang istirahat. Itu di atas sekarang sedang bekerja, itu entah 5 atau 6 orang itu tiap hari. Itulah Ustaz. Memang ada rumusan juga, saya lihat ya. Uruslah urusan Allah, agar Allah mengurus urusan kamu. Insya Allah. Itu yang Ustaz lakukan itu ya. Kan mengurus urusan Allah ini kan. Masalah bagaimana agama ini terus berkembang. Dan diamalkan oleh mereka-mereka yang menuntut agama ya Ustaz. Itu yang kita urus. Dan ternyata memang Allah mengurus kita ya Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau guru-guru kita, kita tidak banyak memberikan honor buat mereka. Tapi dari tahun ke tahun, pondok kita memberi semacam kalau kita hadiah lah, diberikan hadiah. Hampir sudah 6 tahun dengan ini kita hadiahkan tiap tahun guru kita umrohkan. Alhamdulillah sudah 5 orang yang sudah diumrohkan. Nanti di bulan 2 Februari tanggal 23 insya Allah kita umrohkan lagi 1 orang. Mudah-mudahan nanti juga Ustaz, mereka-mereka yang bergerak di travel juga ikut membantu memurahkan guru-guru. Mudah-mudahan kawan-kawan yang di travel
kami menghimbau ya, yang mungkin sempat mendengarkan, menonton atau melihat apa kita ini, YouTube kami ini. Ya, bila ada nanti rezeki kawan-kawan dari pihak travel, ya bantulah guru-guru kita untuk diumrohkan. Tidak di sini umpamanya, mungkin di tempat lain. Nah, kemarin kita coba juga musabaqah tilawatil Quran tingkat guru-guru seprovinsi Riau. Guru yang mana? Guru ngaji dan MDA. Yang mereka itu belum pernah umroh dan belum pernah haji. Nah, kita buat musabaqahnya di sini, hadiahnya umroh. Nah, kenapa kita berikan hadiah umroh? Latar belakang pemikiran saya begini, guru kita ngaji itu gajinya 150.000, 200, 300. Kalau sebanyak itu, kapan mereka akan dapat ke tanah suci? Rasanya tidak mungkin. Nggak ada, mustahil lah bahasa kitanya, mustahil. Maka dengan itu hati kami dengan pihak yayasan, istri dan anak-anak, ada rezeki nak gimana kita umrohkan guru-guru yang musabaqah. Boleh. Jadi alhamdulillah kemarin dapat juara 1 itu dari Tembilahan. Langsung kita umrohkan. Jangan juara 2, juara 3 itu kampar. Hadiahnya emas. Kalau musabaqah Qiraatul Kutub tuh pernah Ustaz? Kalau Qiraatul Kutub kita selalu ikut. Karena dulu tuh selalu dibuat di UIN. Di UIN. Tahun-tahun itu tuh kita, anak-anak kita kalau enggak 1, 2, kalau enggak 2, 3. Karena di kala itu memang kita kan belum begitu kuat dalam Qiraatul Kutub. Masih ada itu saingan ketat kita, bagaimanapun kita muliakan dan kita hormati itu, seperti misalnya dari Islamic Center. Karena itu Buya dan guru-guru kita. Kemudian dari Darun Nahdhah, kemudian dari Munawwarah. Itulah dulu yang dianggap lawan berat oleh kaum anak-anak kita. Artinya juara itu mereka yang selalu dipegang oleh mereka. Di samping mereka sudah lama, kemudian guru-guru kita betul-betul di sana itu orang-orang yang sudah bergelut dengan Qiraatul Kutub. Sementara kita dianggap tingkat pemula. Tapi alhamdulillah anak kita ada juga juara 3, juara 2 waktu itu. Kalau akhir-akhir ini karena sejak Covid ini belum rasanya ada yang Qiraatul Kutub. Yang ada hadrah. Yang hadrah itu ada, kemarin anak kita ikut 2 grup, 1 juara 2, 1 harapan 1. Itu. Ustaz, apa yang mau Ustaz sampaikan betul-betul mewakili lah ya teman-teman kita di pondok ini. Mudah-mudahan. Artinya harapan agar kiranya pondok ini mendapat perhatian pada masyarakat luas. Terutama juga mungkin instansi terkait lah Ustaz ya. Sehingga nanti bisa dikembangkan ke arah lebih maju lagi Ustaz. Dan semoga Ustaz tetap dalam keadaan sehat ya Ustaz. Amin. Dan sakit sedikit ya. Cobaan. Saya kaget juga ketika kita ketemu di sebuah tempat gitu kan. Lupa saya dengan Ustaz. Betul. Kemarin itu kata dokter kita periksa, mungkin Bapak Ibu menengok sekarang fisik kita agak kurang dari biasa. Kena ada kemarin itu kata dokter, penyebab segalanya itu adalah karena kecapean. Jadi dari kawan-kawan, dari guru, keluarga, termasuk Pak Ibu dokter kita menyarankan istirahat. Jadi makanya di Desember ini kita istirahat total, tidak kemana-mana, kecuali kalau ada nanti dianggaplah majelis taklim tidak terlalu jauh, kita sehat, insya Allah kita kabulkan. Mungkin nanti kalau mamanya bawa kendaraan, kalau pakai supir lah ya. Pasti kita ada supir kita untuk berangkat kemana-mana. Seperti saya misalnya berangkat nih, motornya kan pakai supir juga, tapi nggak ada supirnya. Jadi diansur-ansur pelan-pelan ya. Jalan kelewat lagi. Putar lagi gitu kan. Terima kasih atas bincang-bincang. Sama-sama. Dan insya Allah nanti coba kita tayangkan sedikit gambaran daripada. Boleh bangunan kita ini. Menyempurnakan tayangan kita. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Jadi kepada kita semua kami ucapkan terima kasih. Terutama kami berharap kepada yang berkompeten atau yang pemerintah kita lah, dimanapun dan siapapun,
coba perhatikan pesantren kita, karena pesantren melahirkan para ulama, melahirkan insan-insan yang berakhlak yang mulia. Coba perhatikan di pesantren manapun, bukan di sini saja. Banyak guru-guru kita yang tidak dapat seperti yang tempat yang lain. Maka kiranya kalau bisa jangan dibedakan antara negeri dengan swasta. Cobalah disamakan supaya kawan-kawan kami, buya-buya kami, ustadz kami, ustazah kami dapat juga menikmati dari kehidupan bernegara kita. Karena yang dididik adalah semuanya anak bangsa, yang dididik anak kita, tapi mereka belum beruntung. Untuk itu kiranya mungkin buah pikiran dari Bapak dan Ibu, keputusan dari pemerintah dan kawan-kawan anggota dewan yang punya di sana tokok palu, mohon kiranya dimasukkanlah bagaimana guru-guru kita ini bisa dibantu ya sewajarnya, tidak minta banyak tapi sewajarnya. Demikian dan terima kasih. Tentu silap dan salah kami mohon maaf ya kepada kita semua. Bila ada waktu Bapak dan Ibu yang menonton dan mendengarkan YouTube kami ini, jalan-jalanlah ke tempat pondok kita ini atau di pondok kawan-kawan buya-buya kita yang lain, karena semuanya kami bersaudara, semuanya kita punya satu pelajaran, satu paham, dan kalau boleh dibilangkan ya punya satu guru dari awalnya. Maka tengok-tengok juga lah kami, lihat juga lah kami saran dari Bapak dan Ibu atau mungkin ada semacam nasihat, kami terbuka lebar untuk demi kebaikan kita. Demikian Ustaz, saya yang menyampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara penonton bincang-bincang kami dengan pimpinan pondok pesantren Darul Quran Kariman. Iya. Basicnya adalah madrasah Tabligh Islam. Iya. Alamat di kawasan Jalan Kubang Raya, kilometer 2,5. Iya. Pekanbaru Kampar. Pekanbaru Kampar. Semoga apa yang kami bincangkan ini bermanfaat untuk kita. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas perhatian saudara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.